Hasan. Monggo bosong. Wah, apa nih? Ini karena Nasir gak datang tuh. Nasir izin ke Jakarta dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, untuk memulai kajian roha kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah, menjadi umpan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adab seorang murid terhadap guru atau seorang santri terhadap ustadznya. Ini benang merah yang bisa kita ambil dan simpulkan di dalam pertemuan yang lalu itu ialah bahwa kita perlu beradab di dalam diri kita dalam menuntut ilmu. Kita juga perlu beradab terhadap ilmu. Kita juga perlu beradab kepada orang yang kita mempelajari ilmu darinya, yaitu dari ustadz. Jadi ada 3 sebenarnya. Bagaimana kita beradab di dalam menuntut ilmu, itu sudah kita jelaskan beberapa di antaranya, yaitu yang paling penting ialah takzim kepada ilmu, dan juga kita berusaha untuk bersifat tawadhu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati kepada orang soleh karena kesolehannya, rendah hati kepada ulama karena ilmunya. Bukan rendah hati kepada orang soleh supaya memiliki nama dari orang soleh, ataupun dekat dengan para ulama supaya terkenal juga bersama dengan para ulama. Bukan itu. Tawadhu yang benar-benar tawadhu ya karena kesolehan seseorang ataupun karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Dengan hal itu insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beradab terhadap ilmu. Beradab terhadap ilmu ini bisa kita aplikasikan dengan cara menjaga diri.
menjaga diri, menjadi lebih tenang lagi. Ya, biasanya kalau orang sudah belajar itu dia berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat dirinya itu menjadi kurang baik di pandangan manusia. Kalau di dalam istilahnya itu dikenal dengan khawamirul muru'ah. Jadi seorang yang diberikan ataupun yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala harus memiliki marwah. Marwah itu harus dijaga. Marwah, jadi hal-hal yang menjadi pantangan untuk seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak melakukan. Meskipun hal itu adalah sesuatu yang mubah untuk hamba-hamba Allah secara umum. Itu termasuk kita beradab terhadap ilmu. Termasuk juga beradab terhadap ilmu, yaitu kita berusaha untuk mengamalkan ilmu. Berusaha untuk tidak melanggar apa yang kita ketahui dari ilmu. Artinya berusaha untuk tidak melakukan maksiat. Dan ini penting sekali. Imam Syafi'i itu ketika mengomentari manfaat-manfaat ilmu, beliau berkata, "Man qara'al Qur'ana 'azuma qadruhu." Barang siapa yang bisa menguasai Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, bisa menghafal Al-Qur'an dengan baik, maka dia akan memiliki kedudukan yang tinggi di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa man katabal haditha qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang mempelajari ilmu hadis, menulis ilmu hadis, menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis-hadisnya, itu akan kuat hujahnya. Artinya ketika dia berbicara tentang masalah agama, itu akan kuat pendapat-pendapatnya. Wa man ta'allama al-lugha raqqa qalbuhu. Barang siapa yang mempelajari ilmu bahasa Arab, maka hatinya akan lembut, kata Imam Syafi'i. Wa man ta'allama al-hisaba jazula ra'yuhu. Barang siapa yang mempelajari ilmu matematika. Nah, ini penting juga. Beliau jelaskan dari dulu itu. Mungkin kita bisa katakan 1300 tahun yang lalu beliau sudah menjelaskan manfaat-manfaat ini. Termasuk ilmu matematika, beliau katakan barang siapa yang mempelajari ilmu matematika maka cara pandangnya itu akan kuat, analoginya itu akan mantap. Nah, dan itu kita saksikan orang-orang yang hebat matematika itu luar biasa. Kita kan ya hitung matematikanya yang penting tambah kurang kali ya sekedarnya. Tapi yang benar-benar menguasai matematika pasti itu cara pandangnya itu luar biasa. Kemudian komentar terakhir oleh Imam Syafi'i, wa man lam yanfa'hu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya, artinya apa? Dia tidak beradab terhadap ilmu, maka ilmu itu tidak akan membawa manfaat untuk dirinya. Sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, kalau dia tidak beradab terhadap ilmu, tidak takzim kepada ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu. Ataupun dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu. Jadi kita harus ada adab pada ilmu. Termasuk juga adab terhadap ilmu, tidak meremehkan ilmu. Mentang-mentang kita sudah pelajari banyak hal, kemudian ketika kita ditanya tentang ilmu, kita katakan ilmu ini gampang, ilmu ini seperti meremehkan. Itu juga termasuk kurang adab terhadap ilmu. Atau misalnya dia sudah mempelajari ilmu, setelah dia sudah pelajari, dipelajari lagi, diajarkan lagi oleh orang lain atau oleh ustadz yang lain. Dia katakan, ilmu ini sudah saya pelajari. Ini juga termasuk kurang adab terhadap ilmu. Karena apa? Kurang ta'zim, kurang mengagungkan ilmu. Para ulama itu berkata, kalau misalnya ada satu orang mempelajari satu ilmu 1000 kali, dia mempelajari ilmu sebanyak berapa? 1000 kali. Dan ke 1001 kali
dia katakan saya sudah menguasai ilmu ini gampang, maka ilmu itu tidak akan membawa keberkahan untuk dirinya. Apalagi kita yang baru belajar sekali dua kali. Artinya di sini kita berusaha untuk beradab terhadap ilmu dan juga beradab kepada orang yang kita belajar darinya, yaitu para guru-guru kita. Walaupun mereka itu mungkin lebih muda, kurang terkenal, nasabnya kurang, ataupun kesalehannya masih jauh dari kita, tetap kita harus tawadhu dan menghargai mereka. Kita juga sudah mengambil beberapa riwayat hadis bahwa orang tua kita ada berapa? 3. Yang pertama ayah kandung, yang kedua mertua, yang ketiga guru, dan yang paling afdol adalah guru. Karena guru adalah murabbir ruh, yang mengurusi ruh kita, dan ruh adalah inti dari diri kita. Kemudian juga sudah kita bahas beberapa riwayat bagaimana para ulama kita memberikan teladan takzim kepada para guru-gurunya. Walaupun guru-gurunya sudah meninggal, mereka tetap takzim kepada guru-gurunya. Jadi bagaimana Imam Abu Hanifah sepeninggal gurunya Ahmad bin Abi Sulaiman tidak pernah sholat kecuali dia doakan gurunya. Nah, ini luar biasa. Apakah kita sudah seperti itu? Kalau misalnya belum, ya minimal ketika kita ingat guru kita, kita doakan. Kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah apabila sudah meninggal. Nah, ini juga beberapa hal yang termasuk adab kita terhadap guru. Dan juga kita sudah ambil contoh yang terakhir kemarin, bagaimana Imam Syafi'i beradab terhadap gurunya, yaitu saat dia belajar, ketika dia membuka kitab, dia berusaha untuk tidak memperdengarkan suara kertas di hadapan Imam Malik. Dan ini adalah puncak dari adab. Ya, tidak mau gurunya itu terusik dengan apapun. Ya, sangat menjaga diri supaya benar-benar mendapatkan keridhaan dari gurunya. Dan kita sudah tahu bersama bahwa keridhaan guru, dan guru itu seperti orang tua, maka itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Habib Zain bin Ibrahim bin Smith melanjutkan beberapa contoh. Dikatakan qala Rabi'. Nah, ini Rabi' murid ataupun khadamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya banyak khadam, punya banyak guru, banyak murid yang khidmah kepada beliau, termasuk Rabi'. Dan kita sudah sampaikan bahwa Rabi' ini pernah memberikan keterangan kepada kita, persaksian terhadap gurunya. Beliau berkata, lam arasyafi'iyya akilan bin nahari walana iman bilail. Aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i makan pada siang hari dan tidur pada malam hari, lisytighalihi bitasnif, karena sangat sibuk, saking sibuknya dalam mengarang kitab. Ini muridnya ini, Rabi' al-Muradi. Nah, Imam Ar-Rabi' ini berkata, majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'u yanzuru ilayya haibatan lahu. Aku itu tidak berani minum di hadapan Imam Syafi'i. Aku tidak berani minum di hadapan Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i menatap diriku. Aku tidak mampu. Aku tidak berani. Kenapa? Karena karismatik yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Karena ta'zimnya kepada gurunya. Nah, ini termasuk hal ya. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kalau acara maulid, acara apa gitu, tablik, kok ustadznya makannya sendiri? Ada yang bertanya-tanya, transitnya kok makannya beda? Ya mungkin saja ini yang diamalkan. Karena apa? Karena nanti di dalam riwayat lain disebutkan, ulama-ulama dulu itu sangat memperhatikan itu. Takutnya ketika kita makan bersama guru-guru kita,
ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan guru, dan hal itu akan menghilangkan keridhaan guru terhadap diri kita. Untuk itu jangan bangga makan dengan guru sebenarnya. Jangan bangga. Seharusnya kita itu jauhkan diri. Pokoknya bagaimana caranya kalau kita punya guru, kita dapat ridhonya guru. Ya, termasuk caranya jangan kita buat sesuatu yang tidak disukai oleh guru kita. Nah, makan di hadapan guru, karena makan itu sifat asli keluar. Sejaim-jaimnya kita pasti akan keluar. Iya kan? Ya, kelihatan mungkin makannya sedikit, tapi tata caranya dan lain sebagainya pasti akan kelihatan. Disembunyikan bagaimanapun pasti akan kelihatan. Nah, mungkin ini menjadi alasan kenapa kok ada transit gitu. Jadi ini cara kita untuk husnuzon ya. Kenapa ini kok Ustadz habis ceramah ada transit nggak makan bareng sama kita, ini Ustadz kurang tawadu atau apa? Enggak, mungkin saja ini alasannya. Mungkin saja ini alasannya. Nah, kemudian dikatakan Al-Imam Sya'rani, beliau berkata balaghana 'anil Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini juga termasuk ulama yang sangat luar biasa, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Dan kitab Riyadhus Shalihin dikatakan adalah kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran. Kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran itu adalah Riyadhus Shalihin. Tapi kalau di Indonesia, kitab yang paling banyak dicetak adalah Yasin Tahlil. Gitu. Kalau di Indonesia. Tapi kalau di dunia, yang paling banyak itu apa? Riyadhus Shalihin. Karena kenapa? Karena beliau ini memang sangat ikhlas di dalam mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Tidak ada kitab Imam Nawawi kecuali di situ menjadi manfaat untuk umat sampai sekarang ini. Beliau berkata, annahu da'ahu yauman syekhuhu Al-Kamal Al-Irbili. Satu ketika Imam Nawawi ini dipanggil oleh gurunya. Gurunya yang bernama Al-Kamal Al-Irbili. Liya'kula ma'hu. Untuk apa dipanggil? Supaya makan bareng. Guru manggil murid supaya makan bareng. Faqala ya sayyidi a'fini min dzalik. Beliau berkata kepada guru, Imam Nawawi berkata kepada gurunya, wahai guruku, izinkanlah aku untuk tidak makan bersamamu. Fa inna li udhran syar'iyyan, aku punya uzur syar'i, punya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi ini alasan ini bisa aku jadikan alasan karena sesuai dengan syariat. Aku tidak mau makan denganmu. Fatarokahu. Maka gurunya ngasih izin. Ya sudah, kalau begitu silahkan. Fasalau ba'du ikhwanihi. Wah, teman-temannya ini pada nanya. Wah, ini kesempatan emas. Ente bisa makan sama guru. Ente bisa dapat berkah dari makan bersama guru. Apa kata beliau? Ketika ditanya oleh teman-temannya, wa madzalikal udzur, alasan apa yang engkau jadikan itu untuk menolak makan bersama guru kita Al-Kamal Al-Irbili? Faqala, maka beliau berkata, akhafu an tasbiqa ainu syekhi ila luqmatin faakuluha wa ana la ashkur. Jadi sangat hati-hati. Imam Nawawi itu bukan masalah tirakat saja. Kalau masalah tirakat ya kita akui Imam Nawawi tiap hari puasa makannya roti kering pada waktu maghrib, minumnya nanti pada waktu sahur. Tidak pernah makan makanan yang lain, cuma itu roti kering di pada malam hari, minumnya nanti sahur. Itu Imam Nawawi. Tirakatnya ini sudah tidak kita perdebatkan lagi. Tapi kita harus ingat ada satu hal yang lebih penting dari segala itu, yaitu bagaimana beliau itu sangat beradab terhadap gurunya. Imam Nawawi ini sangat beradab terhadap gurunya dan menjaga hati gurunya benar-benar ingin mendapatkan keridhaan dari gurunya. Apa kata beliau? Saya menolak untuk makan bersama guru. Akhafu an tasbiqa ainu syekhi. Aku takut saat aku makan, mata guruku itu memandang ila luqmatin, kesuapan makanan, fa'akuluha. Pada saat dipandang suapan makanan itu, kemudian aku makan, aku takut pandangan guruku itu kena di makanan itu. Artinya saat mau makan begini, kemudian guru lihat, beliau takut kalau misalnya makanan itu beliau makan setelah dipandang oleh
gurunya. Ya, banyak kemungkinan, mungkin saja tata caranya mungkin yang kurang baik, atau mungkin makanan itu disukai oleh gurunya, iya kan? Disukai oleh gurunya, kemudian beliau makan dan lain sebagainya. Banyak sekali kemungkinan. Intinya beliau tidak mau makan kemudian dilihat oleh gurunya. Fa'akuluha wa ana la ash'ur. Secara tidak sengaja aku itu makan, kemudian guruku itu memandang diriku. Dan itu mungkin menghilangkan keridhaan dari dirinya. Nah, ini coba kita lihat pelajaran untuk kita. Ya, intinya di sini poinnya semuanya kembali ke kebiasaan masing-masing. Bagaimana caranya? Intinya kita itu dapat keridhaan dari guru-guru kita. Bagaimanapun caranya, usahakan kita dapat keridhaan mereka supaya kita mendapatkan manfaat ilmu dan juga keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga termasuk adab ini. Nah, ditunjukkan oleh Imam Nawawi, masih Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini subhanallah, kalau bicara tentang tirakat, tentang semangat belajar, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu setiap hari menghadiri 12 majelis. Setiap hari 12 guru didatangi. Ini ngaji ini, kemudian pindah lagi. Jangan bayangkan kayak zaman sekarang, enak kita naik motor dan lain sebagainya, pindah-pindah. Ruangan mungkin penuh dengan ya pendingin ruangan dan lain sebagainya. Dulu itu susah sekali Imam Nawawi. Dan dalam keadaan susah, Imam Nawawi tidak sembarangan makan. Beliau tidak makan dari hasil bumi Damaskus. Itu termasuk tirakat beliau. Jadi sulit sekali Imam Nawawi di dalam menuntut ilmu. Coba lihat di sini ada pelajaran dari beliau. Beliau berkata atau dikatakan, ya, dikisahkan bahwa beliau itu idza kharaja lid-darsi liyaqra ala syaikhihi. Beliau itu ingin ngaji, ingin menghadiri majelis ta'lim, berjumpa dengan syekhnya. Apa yang beliau lakukan? Ya tasaddaqu anhu fit thariq bima tayassar. Beliau itu pas mau ngaji itu bawa uang atau bawa makanan. Saat di jalan ketemu dengan pengemis, dikasih itu pengemis dengan uang itu. Untuk siapa? Untuk gurunya. Jadi istilahnya menghadiahkan pahala untuk sampai seperti itu. Kita pernah nggak kebayang seperti itu? Mau ngaji kira-kira saya mau sedekah untuk guru saya. Seperti itu kita pernah nggak terbesit? Beliau ini kok bisa seperti ini? Nah, inilah contoh dari adab-adab yang mulia, adab-adab para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul. Nah, seraya berkata, Allahumma sur anni aiba muallimi. Ya Allah, tutuplah pandanganku dari aib-aib guruku. Karena guru itu bukan nabi. Iya, pewaris nabi, tapi bukan nabi. Pasti ada aib. Kalau nabi ya sepakat tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Tapi guru pasti ada kekurangan. Nah, supaya kita tidak berkurang takzim kita kepada guru, maka usahakan mata kita itu tidak memandang kekurangan guru. Karena saat kita memandang kekurangan guru, di situ turun takzim kita terhadap guru. Kalau sudah turun takzim kita kepada guru, akan turun juga adab kita terhadap guru. Seperti itu. Nah, beliau selalu melakukan itu. Mau ngaji, sedekah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taqa'a aini lahu. Ya Allah, tutuplah pandanganku dari aib guruku, supaya mataku itu tidak memandang buruk guruku. Ala naqisatin wala yuballighani dzalika anhu ahad. Dan saya mohon juga ya Allah, jangan sampai ada seseorang yang menceritakan aib guruku kepada diriku. Jadi dia minta dua hal. Tidak memandang kekurangan gurunya dan tidak mendengar kekurangan gurunya. Supaya benar-benar takzim kepada guru, supaya benar-benar bisa beradab kepada guru. Nah, ini Imam Nawawi yang kitab-kitabnya sampai sekarang masih kita merasakan keberkahannya.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini dia insyaallah cukup jelas untuk kita beberapa contoh. Di sini ada juga nukilan dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kita. Tata-tata cara sampai bagaimana seharusnya kita terhadap guru. Nah, ini beliau jelaskan di sini. Nah, sama-sama kita simak insyaallah. Beliau berkata, min haqqil muallim 'alaika an tusallima 'alan nasi 'amatan wa takhussahu dunahum bittahiyyah. Termasuk haknya guru terhadap dirimu, ya, terhadap kita santri. Ketika kita mau berjumpa dengan guru, kemudian guru itu berada di sebuah majelis. Apa yang kita lakukan? Tusallimu 'alan nas. Kita berikan salam untuk seluruh yang ada di majelis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berikan salam untuk semuanya, wa takhussahu dunahum bittahiyyah. Kemudian kita berikan salam secara khusus kepada guru. Kita habis salaman semuanya, kita sudah salam, kita sudah ini sapa. Pas ketemu guru itu lebih khusus lagi. Itu yang pertama. Wa antajlisa amamahu, usahakan duduk di depannya. Bukan di sampingnya, bukan di belakangnya. Usahakan di depannya. Di pinggir-pinggir juga bisa kayak gitu. Cuma kalau saya sering bilang, kenapa kalau pengajian itu bukan di rumah sini lah ya, di rumah-rumah yang lain atau di masjid. Bukan masjidnya luas, tapi kok jamaahnya suka duduk di samping-samping majelis. Samping apa, di tembok masjid. Tak bilang ini kenapa semuanya di samping-samping ini. Takut masjidnya roboh. Jadi disanggah itu. Masjidnya enggak roboh insyaallah. Enggak mungkin ini supaya bisa nyantai ya. Ya maklum lah insyaallah. Tapi kalau kita ingin benar-benar sungguh-sungguh supaya bisa beradab, itu kita di hadapan guru. Ketika kita bisa ikut majelis, ya kita di hadapan guru. Ini pesan Imam Ali bin Abi Thalib. Wala tusyiranna indahu biyadika. Jangan kamu menunjuk dengan tanganmu saat kamu berada di depannya. Temu orang, lihat orang, ini kurang baik di depan guru. Wala taghmizanna bi'ainaika, dan tidak memberikan isyarat dengan mata. Main-main mata di depan guru nggak enak. Walaupun kita berbincang-bincang dengan orang lain, walaupun kita bercanda dengan orang lain, nah itu kurang baik, kurang beradab. Wala taqulanna qala fulan khilafa ma taqul, dan jangan berkata kepada guru ada orang lain yang berkata berbeda dengan pendapatmu. Jadi ada pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatmu. Jangan katakan itu di depan guru. Misalnya guru membahas sesuatu, Ustaz ini saya mendengar ada pendapat lain begini. Wah itu kurang adab ini. Usahakan apa yang kita dengar dari guru kita ambil. Sudah selesai. Kalau istilahnya itu kan seperti mayit jenazah yang ada di keranda yang sudah siap untuk dimandikan. Nah kita itu seperti itu di depan guru. Apa yang beliau sampaikan kita dengar. Kalau kita sudah benar-benar menjadikan beliau adalah guru kita. Untuk itu ya, untuk memilih guru ya kita harus hati-hati. Harus benar-benar yakin bahwa ini adalah guru saya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa beradab dan pasrah kepada guru kita. Nah, jadi jangan mengatakan kepada guru ada pendapat lain yang saya dengar berbeda dengan pendapat Anda. Jangan. Wala taktabanna indahu ahadan, dan jangan menggibah seseorang di depannya. Saya dulu, ini termasuk ini hati-hati juga ya. Kita ingatkan diri, kemudian seluruh jamaah semuanya. Misalnya kita pernah ngaji di mana, kemudian setelah kita ngaji, kita masuk di pengajian ini atau pengajian yang lainnya, kita bicara sama guru. Saya dulu ikut pengajian fulan, dan fulan itu nggak baik orangnya. Itu kan menggibah guru yang lama, itu nggak boleh. Menggibah di depan guru.
Karena kalau kita sudah berani menggibah seseorang di depan guru, akan datang waktu kita akan menggibah guru kita di depan orang lain. Dan itu na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi. Wala tusyawir jalisaka fi majlisihi. Dan saat kamu berada di majlisnya, jangan bicara dengan orang lain. Ini penting juga. Ya kurang lebih lah kalau kita lihat ini kayak santri-santri pondok Jawa lah, luar biasa. Pokoknya di depan guru itu diam, anteng, nggak mau gerak, tunduk, diam. Nanti kalau sudah selesai, baru keluar, silahkan bicara, silahkan. Pokoknya di majlisnya guru diam, seperti itu. Ini pesannya Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Saat di majlisnya jangan ngomong, jangan berdiskusi dengan orang lain. Wala ta'khud bi thawbihi idza qama. Jangan angkat pakaiannya atau bajunya saat dia berdiri. Wala tuliha alaihi idza kasila. Dan jangan maksa ketika guru kesel. Lagi malas, lagi capek, itu jangan dipaksa. Saya ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Gak usah, saya lagi capek. Jangan dipaksa, biarkan. Ya, kita lihat kondisi guru. Seperti itu. Dan ini kalau bahasa Arabnya kasila itu artinya capek, malas, capek dan lain sebagainya. Kayaknya bahasa Jawa itu diambil dari ini. Kesel. Kesel itu kasila. Oh, ini. Kasila. Jadi jangan maksa guru saat beliau kesel. Jangan. Nabi Umar Mutahhar dulu katanya pernah ba'da sholat subuh, habis sholat beliau mau istirahat. Tiba-tiba ada yang mau nanya, Bib, ana mau nanya, Bib. Ana mau istirahat. Ini pertanyaan penting, Bib. Apa pertanyaannya? Nah, sudah, masuk. Pertanyaannya apa? Kenapa katanya orang pakai kacamata? Pertanyaannya apa? Kenapa orang pakai kacamata? Wah, kata Habib, ini pertanyaan ngawur ini. Masa nanya kenapa orang pakai kacamata? Kata Habib, karena kaca lemari nggak mampu dibawa. Jadi kita menjaga kondisi guru. Ketika guru kesel, capek ya kita biarkan beliau untuk istirahat. Wala tu'rid ay la tashba' min tuli suhbatihi. Dan jangan berpaling dari guru, artinya jangan merasa puas dengan kita lama bersama guru. Saya sudah lama dengan guru, saya mau ganti guru lain. Jangan seperti itu. Jangan kita berpaling dari guru kita kecuali ada izin. Ada izin. Dan itu subhanallah adalah sebab berkahnya ilmu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya guru, ketika kita mau ngaji ke tempat lain, usahakan kita nanya dulu. Saya mau ngaji di tempat ini. Nanti guru ngasih pendapat. Kalau dikasih izin ya silahkan. Tapi kalau tidak dikasih izin jangan. Pokoknya kita ikut apa yang menjadi keinginan guru kita. Itu termasuk adab. Dan jangan menghilang tiba-tiba. Lagi ngaji, Masya Allah, semangat, tiba-tiba hilang. Itu ditakutkan berkah manfaat ilmu nggak ada. Merasa sudahlah, ini pembahasannya itu aja. Ya belum tentu pembahasan itu aja itu akan bawa berkah untuk kita. Kalau misalnya kita tidak beradab kepada guru. Dan mungkin saja hal-hal yang remeh menurut kita ini begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Banyak hal yang menurut kita itu hina, kecil, tapi di sisi Allah itu adalah besar. Oh, yang dibaca cuma kitab-kitab kecil, yang dibaca pembahasannya itu aja. Iya, mungkin menurut kita biasa-biasa aja, tapi menurut Allah itu adalah besar. Maka jangan sekali-kali kita itu meremehkan ma'ruf, meremehkan kebaikan. Jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membuat kita selamat dunia akhirat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di sini dikatakan an Abi Bakar bin Ayyash, seorang ulama Abi Bakar bin Ayyash, beliau berkata, qala mata akhu Sufyan ats-Tsauri, meninggal saudaranya Imam Sufyan ats-Tsauri.
Kita sudah katakan bahwa Sufyan itu ada dua. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan Ats-Tsauri ini yang lebih tua. Sufyan bin Uyainah itu lebih muda. Dan beliau ini adalah ulama-ulama ahli fikih, ahli hadis. Saudara laki-lakinya Sufyan atau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini meninggal. Fajtama'an nasu ilaihi li'azaihi. Maka sebagaimana kebiasaan yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita masih tradisikan sampai sekarang, yaitu takziah. Maka orang-orang takziah di rumahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pada berdatangan orang-orang. Faja'a Abu Hanifah. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah datang untuk takziah. Faqama ilaihi Sufyan. Tiba-tiba Imam Sufyan Ats-Tsauri berdiri. Wa akramahu, dan memuliakan Imam Abu Hanifah. Wa aq'adahu makanahu, dan mempersilahkannya duduk di tempatnya. Jadi misalnya ini tempat duduknya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika Imam Abu Hanifah datang, langsung dipersilahkan duduk di tempatnya. Artinya ini benar-benar memuliakan. Padahal dua-duanya ini kalau bisa kita bilang satu letting. Ulama-ulama kaliber sama-sama. Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Imam Abu Hanifah. Wa qa'ada baina yadayhi, kemudian duduk di depan Imam Abu Hanifah. Ini langsung fokus kepada Imam Abu Hanifah. Wah, ini orang besar yang datang. Walamma tafarraqan nasu, dan saat orang-orang sudah pada pulang setelah takziah, qala ashabu Sufyan. Teman-temannya Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, Kenapa perlakuanmu terhadap Imam Abu Hanifah ini spesial sekali? Beliau berkata di sini, "Ra'ainaka fa'alta syai'an ajiban." Beliau berkata, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa saya lakukan itu kepada Imam Abu Hanifah? Hadza rajulun minal ilmi bimakan. Orang ini benar-benar matang dalam keilmuan. Artinya ini orang ngalim banget. Imam Abu Hanifah. Fa illam aqum li ilmihi kumtu li sinni. Kalau aku tidak berdiri untuk dirinya karena ilmu yang dia miliki, minimal aku berdiri karena umurnya. Umurnya lebih tua dari diriku. Nah, ini jadi alasan. Kan sekarang ini ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa berdiri kepada seseorang itu kan tidak boleh kan? Ada yang datang, kita berdiri untuk orang itu katanya nggak boleh, haram hukumnya. Pernah dengar ini? Ada orang datang misalnya, saat datang orang itu kita berdiri kan untuk menghormati orang itu. Ada yang mengatakan itu haram hukumnya berdiri untuk mereka. Katanya ada hadisnya dan lain sebagainya. Padahal hadisnya itu bercerita apabila berdiri kepada seseorang karena dunia yang dia miliki. Artinya supaya misalnya pas datang penguasa, berdiri untuk penguasa untuk istilahnya meminta sesuatu, ada keinginan di balik berdirinya itu. Atau berdiri untuk orang kaya, berdiri supaya dapat bagian dari hartanya dan lain sebagainya. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau berdiri kepada seorang yang soleh karena kesolehannya, berdiri untuk ulama karena keilmuan yang dia miliki, ini sangat dianjurkan dan dilakukan oleh para ulama kita. Seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri berdiri untuk Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, kalau saya tidak berdiri karena ilmunya, minimal saya berdiri karena umurnya. Wa illam akum li sinnihi kumtu li fiqhihi. Kalau aku tidak berdiri untuk umurnya atau karena umurnya, maka aku berdiri karena kefakihannya, karena kecerdasannya. Wa illam akum li fiqhi kuntu li wara'ihi. Kalau misalnya aku tidak berdiri untuknya sebab ilmu, sebab umur, sebab kepandaiannya, maka aku berdiri untuknya karena kewara'an, karena sifat kehati-hatian yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Wara' itu artinya hati-hati, tidak makan makanan yang haram dan meninggalkan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar-samar ditinggalkan. Nah, itu orang yang memiliki sifat wara', sifat hati-hati.
Nah, kalau kita zaman sekarang ini, subhanallah, kadang-kadang halal haram hantam. Sifat warok susah sekali zaman sekarang. Katanya yang haram sekarang ini kalau tidak dimakan langsung, dimakan secara tidak langsung. Karena apa? Susah sekali mendapatkan sifat ini, sifat warok. Kalau misalnya orang itu memiliki sifat warok, niscaya dia akan menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hati-hati. Karena sifatnya wali itu apa? Kalau dia berdoa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Orang mau berdoa bagaimanapun tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, apapun yang dia gunakan di dalam kehidupannya itu haram. Bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kita ini masalahnya kadang-kadang doa kok nggak dijawab-jawab ini, atau sering kita doa bahkan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu harus cek diri sendiri. Karena Allah itu pasti, kalau misalnya ada hamba yang berdoa pasti akan dijawab oleh Allah. Itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Tapi kok nggak dijawab? Oh, pasti ada masalah dalam diri kita. Jangan cari masalah dari yang lain, cari masalah dari diri kita. Oh, berarti mungkin ada hal-hal yang salah aku lakukan, yang harus aku perbaiki. Nah, ini Imam Abu Hanifah termasuk orang yang sangat berhati-hati dalam hal ini. Makannya diperhatikan, minumnya diperhatikan, pakaiannya diperhatikan. Nah, inilah keadaan para ulama kita dalam menghormati, dalam ta'zim satu sama lain. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Wa qala Abu Sahal As-Su'luki, berkata seorang ulama yang bernama Abu Sahal As-Su'luki, ini seorang ulama sufi terkenal, wali dengan banyak karomat yang diceritakan. Beliau berkata, ini perhatian untuk kita semuanya. Uququl walidaini tam'uhu taubah. Durhakanya kita kepada orang tua itu bisa dihapus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Durhaka kepada orang tua itu gimana? Jangan dianggap kayak sekarang itu dipukul atau wah itu sudah bukan durhaka lagi itu. Sudah ekstrim durhakanya. Berkata berkata tidak mau ataupun menolak apa yang menjadi keinginan orang tua itu sudah durhaka. Jadi durhaka itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Tapi durhakanya kita kepada orang tua itu bisa dihapus dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta maaf pada orang tua kasih maaf, bertobat kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau durhaka kepada orang tua. Wa uququl ustadzin, dan durhaka kepada guru-guru, la yam'uhu syai'un albattah. Adapun kita kalau durhaka kepada guru-guru, tidak ada yang bisa menghapusnya sama sekali. Karena sulit sekali. Untuk itu memilih untuk ngaji itu sebenarnya pilihan berat sebenarnya. Karena kita itu selain mencari ilmu, kita mencari ridhonya guru. Kalau kita salah kepada guru, maka kita durhaka kepada guru. Dan durhaka kepada guru itu dosa besar. Termasuk dosa besar. Dikatakan di sini tidak ada yang bisa menghapus dosa tersebut. Kecuali ya kita dapatkan ridho dari guru kita. Nah, maka ini menjadi perhatian untuk kita semuanya agar kita benar-benar beradab, benar-benar ta'zim kepada guru-guru kita. Supaya kita itu tidak tergolong orang-orang yang durhaka kepada guru-guru kita dan juga durhaka kepada orang-orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa kana sayyiduna al-Imam Ahmad bin Umar al-Hinduan. Dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan berkata, "Innama urimul ilma liqillati ihtiramihim li ahli ilmi." Banyak orang itu dihalangi untuk mendapatkan ilmu. Apa sebabnya? Karena kurang hormat, kurang ta'zim kepada ulama. Kalau sudah kurang ta'zim kepada ulama, maka jangan harap dapatkan ilmu yang manfaat.
Mungkin dapat informasi, tapi ilmu manfaat, ilmu yang menghasilkan amal soleh jangan harap. Nah, jadi apa? Kita harus berusaha untuk ihtiram kepada siapapun. Dia adalah ya kepada siapapun secara umum, dan pada ulama itu secara khusus harus ada ihtiram kita. Usahakan ya siapapun dia, kita ihtiram. Bahkan mungkin kita katakan seperti guru-guru kita dulu, guru-guru Quran, Iqra kita itu guru. Termasuk juga yang pernah belajar sama Pak Romli, guru apa namanya? Rebana, Hadroh. Ini guru, harus takzim dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh yang harus kita tanamkan di dalam hati kita supaya kita benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah untuk kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi santri ataupun murid-murid yang beradab kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Setengah 6:07. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Insya Allah manfaat. Amin. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu, dimudahkan untuk menyebarkan ilmu, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menghadiri majelis-majelis ta'lim, dan menjadi sebab kita selalu dekat dengan kebaikan, meninggal dalam keadaan yang baik, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa likulli niyyah salihah jami'a syamila li khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اغفر جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iya.